Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solana Mahmud dari kelas 5B Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta dengan NIM 183151042. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas atau mereview materi-materi yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas atau mereview materi-materi yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran. Apa sih arti dari belajar itu sendiri? Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan yang baru, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan perilaku dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, yang kedua, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar itu sendiri. Yang pertama, ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam. Dan yang kedua, faktor eksternal, yang juga faktor yang berasal dari luar. Dari faktor internal itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor jasmani atau faktor fisik peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua ada faktor psikologis, yaitu faktor intelijensi si peserta didik itu sendiri. Yang ketiga ada faktor kelelahan, faktor yang berasal dari faktor jasmani dan faktor psikologi si peserta didik itu sendiri. Yang ketiga itu kan ada 3, jadi faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Nah, dari faktor eksternal itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, dan yang ketiga faktor lingkungan. Lalu berlanjut mengenai prinsip-prinsip dalam belajar. Nah, di sini terbagi menjadi 3 juga. Itu yang pertama yaitu perubahan perilaku. Sudah jelas, dalam belajar yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Yang jelas di sini konteksnya perubahan perilaku yang dialami siswa itu menjadi lebih positif. Seperti contohnya, kita belajar biar bisa. Kita belajar membaca biar bisa membaca. Itu ada perubahan perilaku menjadi lebih positif. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip belajar, yaitu adalah sebuah proses. Penjelasannya adalah sebuah proses menjadi lebih baik, sebuah kerja keras. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dalam belajar. Belajar itu adalah sebuah proses, sebuah kerja keras, dan sebuah perjuangan dari siswa itu sendiri agar mendapatkan hasil yang maksimal atau yang bisa diinginkan, harus dengan jerih payah dari siswa itu sendiri. Pokoknya prinsip belajar itu harus ada perjuangannya. Yang ketiga, prinsip dalam belajar itu adalah bentuk pengalaman. Jadi bentuk pengalaman yang dimaksud adalah bentuk pengalaman bagi siswa itu sendiri dan bagi guru itu sendiri. Jadi ketika menjadi siswa bakal ada pengalamannya. Ketika dia belajar berproses itu ketika ia sudah menjadi besar, ketika dia udah menjadi guru, dia mempunyai pengalaman dalam belajar itu sendiri. Jadi bisa diambil dari 2 tokoh, antara pengajar dan pelajar. Ya.
Lalu yang ketiga ada ciri-ciri pembelajaran. Nah, ciri-ciri pembelajaran ini ada 6 ya. Yang pertama, sadar dan sistematis. Jadi dalam pembelajaran itu sudah dipastikan sadar. Jadi siswa dan gurunya sudah sadar bahwa mereka sedang dalam pembelajaran. Dan sistematis itu runtut dari SD sampai SMA sampai kuliah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menumbuhkan perhatian dan motivasi. Jadi dalam pembelajaran itu harus ada motivasi ya, dan perhatian, saling perhatian satu sama lain antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, menyediakan bahan ajar seperti buku, RPP, silabus dan lain-lain. Yang keempat, mengoptimalkan alat bantu. Jadi pembelajaran itu nggak hanya melalui ceramah saja. Jadi kan di era 4.0 atau menuju 5.0, di era baru, teknologi berkembang. Jadi sekarang udah ada LCD dan lain sebagainya. Jadi harus dioptimalkan di pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, suasana belajar menyenangkan. Jadi ciri-ciri pembelajaran itu belajar yang menyenangkan, yang asik dari guru ke siswanya. Dan yang terakhir itu menekankan keaktifan. Jadi dalam sistem pembelajaran itu harus ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi ketika guru memberikan ceramah, harus ada umpan balik dari siswa ke gurunya. Apakah itu pertanyaan atau sanggahan, yang penting keaktifan dari siswa itu sendiri, dan itu menjadi poin plus untuk siswa itu sendiri. Lalu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang sudah jelas, fungsi dan manfaat dari media pembelajaran itu yaitu mempermudah pengajar menyampaikan materi kepada pelajar. Jadi ketika guru sudah terbatas dalam menyampaikan materinya, ketika ada medianya dan siswa akan lebih paham dengan yang diajarkan, itu adalah fungsi dari media pembelajaran itu sendiri. Lalu ada manfaat media pembelajaran. Nah, di sini manfaat media pembelajaran ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian pembelajar. Jadi ketika ada media yang bermain di sana, pembelajar pasti akan terfokuskan kepada media yang digunakan. Dan yang kedua, memperjelas penyampaian materi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Jadi ketika mempelajari pelajaran sejarah di masa lampau, kita tidak perlu menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa yang lalu. Ketika penjajahan perang, kita tidak perlu ke mesin waktu untuk ke zaman tersebut, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi ketika kita mempunyai film dokumenter atau segala macam media pembelajaran, maka itu adalah salah satu manfaat dari media pembelajaran dengan mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, manfaat dari media pembelajaran adalah memberikan ilustrasi terkait materi yang disampaikan. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara memahami siswa dan memetakan model belajar? Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, yaitu melihat dan memahami peserta ajar atau pembelajar dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi kita harus dapat menyesuaikan dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya pembelajar. Jadi sebagai guru,
kita harus menyesuaikan kondisi siswa. Dan yang kedua yaitu memahami tujuan mereka saat mengambil kelas. Jadi kita harus mengerti apa sih tujuan mereka ke kelas kita. Dan yang ketiga terakhir yaitu memahami karakter mereka dari cara bersosial, bermedia hingga berkomunikasi. Jadi kita harus menjadi guru yang friendable atau guru yang bersahabat dengan siswa itu sendiri. Jadi siswa itu nggak ketakutan ketika berada di kelas kita, atau ketika kita beri tugas mereka tidak keberatan begitu. Lalu mengenai macam-macam media pembelajaran. Nah, di sini ada banyak ya, sudah jelas. Yang pertama gambar dan foto yang berupa visual, gambar. Yang kedua ada peta dan globe, biasanya digunakan pada pelajaran sejarah atau arkeologi. Yang ketiga media beraneka. Yang keempat audio yang berupa suara ya, sudah jelas. Yang keempat visual berupa gambar, dan gambar yang bisa yang diam atau yang bisa gerak, atau seperti contohnya film, animasi dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada audio visual. Jadi ada gambar dengan suaranya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen saya mengenai media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Semoga bermanfaat ya.